Ayo, ayo. Ini ya. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Beginilah keseharian Pak Ngadimin sebelum memulai aktivitas. Ia selalu menyempatkan diri berkumpul dengan anak-anaknya, walau hanya sekedar bersenda gurau. Oh, pinter ya nulisnya ya. Yan, kapan ke lagi Yan? Besok kapan besok? Iya, di balik postur tubuhnya yang besar, ada kelembutan hati yang luar biasa dalam diri Pak Ngadimin. Ia rela merawat 3 anak yatim yang ia rawat seperti anak kandung sendiri. Terutama si kecil, Umaisyah, yang butuh perhatian khusus. Iya, karena mamanya sebenarnya terakhir itu punya penyakit asam urat, tapi emang punya riwayat asma. Ibunya, mamanya meninggal terusan karena nggak ada yang ngurus, dan saya ambil anak-anaknya. Siapa lagi kalau bukan saya yang ngurus? Ibu sayang sama mereka. Iya. Walaupun ibu punya anak 2. Iya. Apalagi kondisi Umaisa ya sekarang seperti itu, belum bisa jalan, belum bisa bicara. Bapak lagi kerja, ibu di Jakarta sudah meninggal. Apa sedihnya kalau mati? Sedih. Bersama sang istri, Bu Suparmi, Pak Ngadimin merelakan luas hatinya untuk jadi tempat berlindung 3 keponakan yang ditinggal selama-lamanya oleh ibu mereka. Iya, ikhlas banget. Ya namanya masih anak-anak kan, gimana lagi kalau bukan saya yang ngurus itu. Sedangkan ayah mereka terpaksa merantau di ibu kota karena desakan kebutuhan hidup. Bapaknya ada kerja tapi kan nggak seberapa gajinya buat ngurus. Ada anaknya yang di sana sekolah juga. Kadang ya kirim ke sini buat bantu. Cukup membantu, Bu. Ya sebenarnya ya enggak, tapi buat nyambung-nyambung. Main sama Mimi. 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 Dari 5 anak yang mereka rawat, 2 orang sedang mondok di pesantren dan 3 orang tinggal serumah. Dalam keterbatasan, Ngadimin dan Suparmi berusaha sebisa mungkin menghidupi 2 anak dan 3 keponakannya. Bu Suparmi tak rela melihat si kecil Umaisyah yang baru berusia 2,5 tahun tumbuh tanpa kasih sayang ibu. Ia pun memutuskan merawat Umaisyah dan kedua kakaknya. Apalagi sejak kecil pertumbuhan Umaisyah tidak seperti anak yang lain. Kalau anak komplain, saya lebih berat. Saya malah lebih kasihan sama Umaisa. Sering anak-anak komplain ya, karena kurang kasih sayang perhatian dari saya. Tapi saya lebih kasihan lagi lihat Umaisa. Mak, nyari batu dulu ya. Iya, hati-hati, Mak. Sayang. Iya. Halo, Maisa. Maisa, halo. Halo, berangkat ya. Bermodal motor tua, ia menyusuri pinggiran hutan untuk mencari batu. Jika musim penghujan, Ngadimin tak berani mengambil batu di sungai karena arus sungai terlalu kuat. Penghasilan suami nggak seberapa, tapi itu kadang-kadang ada itu borongan cari batu, angkat itu kayu, muat bongkar kayu. Cukup. Sebenarnya sih enggak, kadang-kadang ada bantuan. Risikonya ia harus menghadapi medan terjal dan penuh lumpur. Suruh nggak apa-apa. Bukan sekali 2 kali,
sepeda motor Ngadimin terjebak di lumpur hingga mengalami kerusakan. Apalagi kondisi sepeda motor Ngadimin sudah berusia tua. Terbiasa bekerja berat, halangan apapun tak menjadi masalah bagi Pak Ngadimin saat mencari nafkah. Tapi beban berat menumpuk kala ia tak bisa memenuhi keinginan sang anak. Apa yang suka bikin Bapak sedih kalau melewati jalan? Ya kadang-kadang pas lagi ada pikiran mau nganter ke pondok, nggak punya uang. Satu persatu batu ia pindahkan ke gerobak di motornya. Satu persatu harapan ia ungkapkan dalam doa untuk kebahagiaan anak-anaknya. Kalau skippingnya kadang 160, 150 tergantung gitu lah. Kadang pas sepi ya juga belum laku-laku gitu. Itu berapa lama Pak ngumpulin buat satu kubik itu? Itu tergantung Pak, kadangnya jalan-jalan parah, jalan-jalan kadang-kadang ya bisa 2 hari, bisa sehari, bisa 3 hari begitu. Untuk membantu sang suami, Bu Suparmi tak mau berpangku tangan. Ia membantu sang suami merawat bibit jahe yang ia tanam. Meski sambil mengasuh Umaisyah, rasa lelah dan letih tak ia rasakan. Bibit jahe yang ia tanam kini tak laku lagi. Permintaannya menurun drastis dibanding saat pandemi melanda. Dulu bisa 30 itu per kilo, sekarang cuma 15. Tapi masih ada yang... Iya, masih ada yang bisa. Berarti penghasilan Ibu berkurang dibanding dulu? Iya, Ibu akan merawat terus anak Umaisyah ini sampai... iya sampai ntar nanti gede, biar bisa seperti anak-anak lainnya, bisa jalan, bisa bicara. Iya, semoga Umaisyah jadi anak pintar ya, bisa jalan, bisa bicara seperti anak-anak lainnya.